Download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kita Kajian program Titik Tengah. Kali ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih Mas Stu. Oh ya, banyaknya ya. Lumayan banyak. Alhamdulillah. Bisa langsung aja kita tanyakan ke Ustadz Isom nih. Ya, makasih nih Cai. Udah membuka acara Titik Tengah ya Cai ya. Benar. Nah, Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya nih Ustadz, untuk pertanyaan kali ini kita akan menanyakan terkait hantu nih Ustadz. Hantu, Masya Allah. Jadi gini Ustadz, jadi belakangan ini Ustadz di jagat sosial media itu lagi rame banget nih Ustadz terkait bis hantu. Yang kalau kita dengar sih bikin ketawa juga Ustadz ya. Terkait bis hantu. Jadi katanya ada orang selfie di dalam bis katanya. Dia melihat sebenarnya di situ banyak orang tapi saat selfie itu kok jadi kosong gitu katanya. Saat mau dibayar pun si bisnya nggak mau, si supirnya. Si supirnya nggak mau gitu ya. Benar. Nah, sebenarnya pandangan untuk kita ya Ustaz ya, untuk kita yang orang-orang bertakwa nih Ustaz. Sebenarnya dari Islam sendiri pandangan terkait hantu itu seperti apa, dan kita sebagai orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala nih Ustaz, bagaimana sih cara kita menyikapi hal itu gitu Ustaz? Makasih Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, setiap ada informasi kita harus seleksi betul atau tidak informasi itu dan siapa yang mengatakan. Ya, benar. Kan begitu, itu penting sekali. Apalagi sekarang ini Masya Allah, orang bisa mudah membuat informasi yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, alias hoax atau dusta kan begitu. Betul. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an dalam surah Al-Hujurat, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya kan? Hai orang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian bawa informasi, maka cross check lah. Jangan langsung percaya. Karena bisa jadi zaman YouTuber seperti sekarang gitu ya. Orang bisa dapat subscribe yang banyak, dapat kemudian keuntungan dari yang dia posting gitu kan. Bisa jadi buat yang aneh-aneh yang membuat orang itu kaget, menarik, apa nih kontennya kan begitu. Seakan-akan itu nyata padahal tidak nyata. Tetapi bukan berarti hantu atau setan atau jin, kalau Islam itu ada namanya al-jin, makhluk halus kalau bahasa kita. Ya namanya gondruwo, mau hantu, mau apapun gitu kan, itu bahasa Indonesia kita. Itu ada dan harus kita imani. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dalam Al-Qur'an, mengatakan hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwa itu ada, makhluk itu ada. Ya kan? Makhluk itu ada. Tapi apakah betul informasi yang disampaikan tadi? Ya kan? Saya pernah punya pengalaman ketika umroh di kisaran tahun 2007. Ada seorang dosen dari salah satu universitas kenamaan di Bandung. Dia kandidat profesor bahkan ini. Dia senang dengan dunia klinik gitu. Kemudian dia hilang dari jamaah rombongan kita. Kita cari. Sehingga saya mungkin hampir 3 hari kita cari nggak ketemu. Kemudian begitu waktu duha, dia datang. Senyum, saya tanya. Ya, dari mana Pak? Saya nggak tahu arah katanya. Saya tawaf itu saya tidak melihat kecuali semua kepala babi. Nggak melihat orang. Lalu saya tanya ke kawannya, sekamar sama dia memang hobinya Pak, kayak dengan dunia halus itu. Masa kandidat profesor begini? Saya bilang gitu. Bapak kalau nggak taubat, saya kasih tahu tentang masalah kesyirikan dan segala macam. Kalau Bapak tidak bertaubat, Bapak hilang, kami tinggalkan. Akhirnya nggak berani keluar dari hotel. Ini fenomena pernah terjadi. Mungkin saja kalau kita husnudzon dengan informan ini, peristiwa itu betul terjadi gitu. Bisnya bis ya, bis normal, bisa ada sopir segala macam kan, kosong orangnya, bisa jadi kan. Atau bisa jadi orangnya ada di situ. Tapi setan kan punya kemampuan untuk menutupi kameranya sehingga tidak terlihat orang. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada mereka. Supaya mana pawang hujan itu bisa mengalihkan hujan kan. Ya kan? Itu bantuan setan. Bantuan jin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil itu terjadi. Tetapi kita sebagai muslim tidak boleh menakutinya.
Tidak boleh takut. Ya kan? Jin kalau ditakuti semakin sombong. Ya kan? Justru ketika kita lemahkan dia semakin lemah. Makanya kita, kan ada sunnah Rasulullah ketika keluar rumah kita baca doa. Ya kan? Karena setan pada saat kita mau keluar itu dia udah nunggu depan rumah kita. Ketika kita baca doa, dia telah dilindungi, telah dicukupkan katanya. Dia tidak akan menggoda kita. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Lalu ketika kita misalkan mampir di rest area, ya kan? Ada doanya yang Rasul ajarkan kepada kita. Apabila kita mampir suatu tempat yang baru bagi kita disuruh baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Ya kan? Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk ciptaannya. Mau itu manusia, mungkin ada pencopet gitu kan. Yang ingin merampok itu dia takut. Selalu atau kemudian kepergok. Kita mau ngambil tas, ya sebagaimana CCTV sering terjadi gitu kan. Banyak cara bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi kita manakala kita ya kan mengamalkan doa-doa seperti itu. Apalagi setan pasti dia akan menjauh. Ya kan, apalagi orang-orang taat itu setan tidak akan gemar dengan dia. Dan akan menjauh. Sebagaimana sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupannya sampai setan itu kata Rasulullah, kalau Umar jalan satu jalan, setan nggak mau satu jalan sama dia. Beda sama kita barangkali. Begitu biasa lewat situ, ben nggak lewat dicari dia sama setan kan. Dan banyak sekali kemudian zikir-zikir yang disyariatkan agar kemudian kita terhindar dari gangguan setan itu. Ya kan? Kita nggak boleh pertama tidak boleh mempercayai 100% informasi itu. Kalaupun kemudian betul yang diinformasikan, itu tidak mustahil. Itu karena Allah Subhanahu wa taala mungkin orangnya itu ya kan selama ini ada interaksi dengan jin. Ya kan? Kita dulu pernah tahun 2008 lah, hampir setengah tahun, hampir sampai pertengahan 2009, saya sering meruqyah, diminta untuk ruqyah orang. Ya kan? Dan rata-rata yang diruqyah itu karena memang sebelumnya itu pernah berinteraksi dengan jin. Ada yang pengen dia dia lakukan ritual selama 1 pekan untuk jadi penari. Dia nggak bisa nari, tapi ketika udah ingat gitu kan, tari apa langsung otomatis ada jinnya itu. Begitu diruqyah betul ada jinnya. Ya kan? Rata-rata itu berinteraksi. Imma kemudian dia berinteraksi langsung minta kepada orang yang bisa dibintain gitu, katakanlah dukun atau kiai yang berkedok kiai gitu, aslinya dia dukun gitu kan. Atau misalkan memang diturunkan dari orang tuanya, dititipkan misalkan barang-barang seperti keris, pernah dia gua cermin usianya 200-an tahun gitu kan. Ada yang seperti itu. Bisa jadi orang ini seperti itu tadinya. Ya, saya yakin betul seperti yang mana tadi seorang akhirnya profesor gitu kan. Dia bayangkan di Mekah, jangankan di bis, di Mekah itu. Dan saya mendapatkan langsung informasi dari orang yang kita yang cari. Saya marahin dia. Anda kalau tidak taubat, Anda hilang. Saya bilang tidak akan kita cari. Akhirnya kemudian nggak berani keluar. Karena ketika tawab itu yang ada cuma kepala babi. Begitu pula saya nggak melihat manusia. Padahal dia tadinya bersama kita. Ya kan, naudzubillah. Ini Mekah, bayangkan. Apalagi ini cuma sekedar bis gitu kan, mungkin tempat dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Naudzubillah ya saya. Jadi kita yang pertama jangan langsung percaya dulu. Ya benar. Gitu, benar. Tabayun dulu Cah ya. Iya tabayun dulu. Tapi kalau seandainya mau benar itu hanya was-was syaitan aja untuk. Iya. Ya tadi yang paling utama tuh jangan perlu takut Cah, karena manusia itu adalah makhluk paling sempurna. Fi ahsani taqwim. Ya. Betul, kalau kita mendidik anak kita juga nggak takut. Anak-anak saya alhamdulillah gitu kan, ketika ada setan, jangan takut dengan setan, nggak boleh takut kecuali pada Allah. Dia malam bangun pun ke kamar mandi nggak akan takut. Saya setan nggak takut dia. Kadang kita biasa, tapi ketika kita ditakut-takut sama setan, jangankan setan, gelap aja udah kabur. Iya betul. Anak dulu kayak gitu soalnya, sekarang tapi udah nggak percaya. Ini pendidikan yang kurang baik yang harus kita rubah. Makanya nanti kalau ini kan punya anak sudah nih kan, jangan didik itu, tanamkan di hati anak itu tidak takut kecuali hanya pada Allah. Ya. Ya kan? Alhamdulillah Ustaz, sudah saya terapkan seperti itu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cah ya. Mungkin sudah cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya.
kita tutup titik tengah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.